Nggak usah jauh-jauh, saya sendiri mengalami. Sudah 20 tahun gereja di tempat saya ditutup. Emang gue pikirin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bamtri semuanya, jumpa lagi kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan, Tuhan yang tiada duanya. Duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan buat junjungan kita, Khataman Nabiyyin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, selamat datang kembali di channel Bamtri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari segerombolan orang-orang yang tidak pernah nyambung dalam diskusi. Jadi sahabat, pada hari ini kita akan membahas gerombolan bom-bom dut yang tidak nyambung ketika diajak diskusi. Ya gimana mau nyambung ya, sesama mereka saja belum menyambung sampai hari ini. Saling memutuskan begitu ya. Jadi mereka di dalam room ini awalnya menanggapi fenomena yang terjadi hari ini. Katanya kenapa sesama oten kita saling berdebat, katanya. Kenapa berdebat sesama oten, sesama apologet oten? Tapi terkadang ada juga orang yang agak-agak, mohon maaf, agak-agak sedikit mulalit. Sekarang apa tujuannya dia menyerang sesama Kristen? Nah, ya kan? Kita harus tahu dulu apa tujuan dia. Wah, saya benar, dia salah. Nah, sebetulnya ini bukan hal yang baru ya. Mereka saja yang merasa ini hal yang baru, padahal ini sudah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu sampai hari ini, dan bahkan sampai hari kiamat mereka akan terus baku hantam. Tapi si sang penggugat di sini namanya, dia mengatakan, "On kalilah kita," katanya. Kenapa harus berdebat ya? Kenapa harus diskusi gitu? Pak Dani di sini hadir ya, hadir dan mengatakan begini. Saya tadi ngangkat yang mendengar dari teman-teman pembicaraan. Nah, tadi kan ada perdebatan ya sama Kristen. Tadi kan teman-teman kan menolak bagaimana supaya tidak ada perdebatan. Kalau saya di Islam, saya bilang kan, kalau ada yang menyimpang daripada ajaran Islam, itu kami basmi, Pak. Contohnya Ahmadiyah. Nah, mendengar perkataan Pak Dani seperti itu, maka segerombolan kambing berbulu domba ini langsung saja memotong ucapan Pak Dani. Kalau ada yang menyimpang daripada ajaran Islam, itu kami basmi, Pak. Contohnya Ahmadiyah. Pak Dani, jelaskan dulu Ahmadiyah itu bagaimana bertentangan dengan Islam lainnya, Cok. Dikiranya ini mungkin pertanyaan susah ya bagi umat Islam. Saya aja umat Islam yang awam ini ketawa mendengar pertanyaan ini, sahabat. Pertanyaan yang sulit itu adalah seperti ini. Kenapa di Oten itu tidak sepakat tentang konsep ketuhanannya? Ada yang mengatakan Tuhan itu Tritunggal, ada yang mengatakan oneness, ada yang mengatakan 3 dalam 1, 1 dalam 3. Ini baru sulit. Ribuan tahun sampai hari kiamat pun tidak akan terjawab ini. Tapi kalau pertanyaan kenapa Ahmadiyah itu sesat bagi Islam, ini pertanyaan yang sangat mudah, gampang sekali ya. Pak Dani, jelaskan dulu Ahmadiyah itu bagaimana bertentangan dengan Islam lainnya, Cok. Ya kan di Ahmadiyah kan nabinya kan Mirza Ghulam Ahmad. Nanti dibuka ayatnya, Pak Dani nggak terima. Al-Quran sendiri yang mengatakan itu, bahwa yang disembah itu Tuhan Yesus. Ya kan di Ahmadiyah kan nabinya kan Mirza Ghulam Ahmad. Nanti dibuka ayatnya, Pak Dani nggak terima. Al-Quran sendiri yang mengatakan itu, bahwa yang disembah itu Tuhan Yesus.
Nah, baru aja mau dijelaskan ya sama Pak Dani tentang kenapa Ahmadiyah itu sesat atau bertentangan dengan Islam, ada aja Oten yang lain nyela. Sudah nyela nggak nyambung lagi. Dibilangnya bahwa Ahmadiyah itu menuhankan Yesus katanya. Aduh, koplak ini kalau ditonton sama jemaatnya Ahmadiyah diketawain ini orang ini ya. Kata orang Ahmadiyah, saya sesat tapi ternyata ada yang jauh lebih sesat daripada saya katanya. Ya. Jadi kenapa Ahmadiyah itu bertentangan atau dikatakan sesat di dalam Islam itu? Karena mereka mengutus Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi terakhir. Ini yang dijelaskan Pak Dani tadi. Padahal di dalam Islam, Quran surah Al-Ahzab ayat 40 di sana Allah katakan, "Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin." Kata Allah, Muhammad itu bukanlah bapa dari seseorang di antara kamu, melainkan dia adalah utusan Allah dan khataman nabiyyin, penutup para nabi. Jadi di sini jelas bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, jemaat Ahmadiyah mengangkat nabi baru sebagai nabi terakhir, dan itu ada tertuang di dalam tazkirah mereka. Tazkirah itu ya seperti sejenis kitab lah bagi mereka ya, orang Ahmad ini. Jadi tazkirah halaman 496 di sana dikatakan, wahai Ahmad, Mirza Ghulam Ahmad tadi itu ya, kamu telah dijadikan sebagai seorang rasul. Nah, jadi mereka mengangkat Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai rasul. Disinilah mereka dikatakan orang yang sesat. Meskipun mereka syahadatnya itu syahadat tauhid dan syahadat rasulnya sama dengan orang Islam pada umumnya. Tapi ketika dibaca tazkirah mereka, ternyata di sana ada kesesatan. Mereka mengatakan, wahai Ahmad, kamu telah dijadikan sebagai seorang rasul. Dan di dalam tazkirah mereka juga halaman 43, di sana dikatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad ini menerima wahyu langsung dari Allah. Nah, ini kan koplak namanya. Nah, inilah ya. Ya, ini yang mau dijelaskan Pak Dani. Tapi ada aja yang menyela ya, katanya Ahmadiyah itu menyembah Yesus. Kan kambing namanya itu. Entah normal, entah enggak, itu kan perlu dipertanyakan itu. Ya kan di Ahmadiyah kan nabinya kan Mirza Ghulam Ahmad. Nanti dibuka ayatnya, Pak Dani nggak terima. Al-Quran sendiri yang mengatakan itu, bahwa yang disembah itu Tuhan Yesus. Ini buka ayatnya, Pak. Al-Quran itu, di Al-Quran itu tertulis itu, Pak Dani. Kasihan saya sama si Jepang ini kan. Nah, setelah itu ada lagi yang lebih tidak nyambung di sini ya. Ya, di sini si David King ngomong pula dia, ya, ngomong sok cerdas, sok bijaksana, sok berwibawa, aslinya koplak gitu. Berikut pernyataannya. Apa? Tapi menurut mereka menurut mereka nabi. Kalau dia mengatakan dia Mirza Ghulam Ahmad nabi, dia silakan, tapi jangan mengatasnamakan Islam. Yang membawa ajaran Islam hanya Nabi Muhammad. Nggak ada yang Nah, nabi lain kok. begini, jadi saya jelasin juga ini supaya Pak Dani juga tercerahkan. Nah, kalau kita lihat Ahmadiyah di Eropa besar, masjidnya besar-besar, tidak ada masalah mereka di Eropa. Hanya di Indonesia saja yang dipermasalahkan. Mungkin ini yang disebut dengan otak udang itu ya. Orang bahasa apa, dia bahasa apa ya. Tadi pertanyaannya kenapa Ahmadiyah itu bertentangan dengan Islam, atau kenapa dikatakan aliran sesat di dalam Islam, sudah dijelaskan oleh Pak Dani. Datang-datang si David King mengatakan
Tapi di Eropa itu masjidnya Ahmadiyah besar-besar. Apa hubungannya? Entah normal, entah enggak, tuh kan. Perlu dipertanyakan itu. Iya kan? Apa hubungannya Masjid Ahmadiyah yang besar itu dengan pembahasan ini? Nggak nyambung kan? Oh, dia mungkin mau mengatakan bahwa di Eropa itu orang menerima Ahmadiyah. Di Eropa jangankan Ahmadiyah, orang yang tidak beragama pun diterima juga di Eropa itu tuh. Koplak. Atau dia mau mengatakan jumlah Ahmadiyah di Eropa itu besar. Sebesar apa sih jumlah? Atau sebanyak apa sih jumlah orang Ahmadiyah di Eropa itu? Bentar lagi Eropa itu jadi lautan Islam itu. Sekarang aja gereja udah banyak dijual kan di Eropa itu. Nah, mereka masih aja menutup mata kan. Ya, masih aja mau mencari pembenaran gitu. Jadi nggak ada hubungannya ya Masjid Ahmadiyah yang besar di Eropa itu dengan pembahasan hari ini. Kalau yang sesat ya sesat saja meskipun masjidnya besar. Ya kan? Aduh, saya betul-betul nggak habis pikir ya. Orang dah setua dia masih berpikiran seperti anak-anak TK kan? Ya, tapi di Eropa yang saya katakan tadi, Ahmadiyah di Eropa Ya, besar. silakan mau di Eropa, kan mau di Cina, kan dia mau besar sebesar apapun, sebesar gunung pun, nggak ada urusan. Begini, Yang penting jangan mengatakan begini Pak Dani, supaya Pak Dani juga paham. Kasihan saya sama si Jepang ini kan. Nah itu. Nah ini ada lagi yang lucu ya, lucu semua orang ini. Ada lagi yang lucu ya, Silidara namanya ya, Silidara. Nah, untung saja bukan burung dara ya, teman saudaranya burung Udin. Nah ini Silidara orang ngomong apa, dia curhat, curhat dan menyudutkan Islam, memfitnah Islam gitu ya. Nah, ini ujung-ujungnya gitu, mereka kalau udah kalah diskusi, ujungnya mereka curhat. Nah, berikut curhatan si Lidara. Nggak bisa sembarangan orang mengatasnamakan Islam. Itu untuk menjaga kemurnian tadi. Siapa lagi yang menjaga kemurnian kalau bukan kita sebagai umatnya? Mau dibiarkan duri dalam daging? Nggak bisa Pak Islam. Itulah konsistennya ajaran Islam datangnya dari Tuhan. Pak Dani, bukan rahasia umum lagi Pak Dani. Nggak usah jauh-jauh. Saya sendiri mengalami. Sudah 20 tahun gereja di tempat saya ditutup. Emang gue pikirin itu. Ada 5 gereja yang menutup itu membawa atribut MUI. Ya, atribut itu segala macam. Yang namanya pembela Islam, yang namanya mengatasnamakan Islam, dan mereka memang Islam karena saya tahu sendiri, karena mereka itu haji dan kiai semua. Perlu dipertanyakan itu. Dan rumah saya diserbu sama mereka. Emang gue pikirin itu. Karena apa? Di Indonesia ini, bahkan di dunia, yang bermusuhan itu, yang paling hebat permusuhannya, itu antara Islam dengan Kristen. Mau gimana lagi kan? Pak Dani, jangan tutup mata. Ya. Jangan menipu umat. Akui saja. Jadi katanya jangan nipu gitu kan, jujur saja. Ya kalau boleh jujur ya, umat Islam itu memang bermusuhan dengan orang kafir. Orang kafir ya, tidak hanya orang Kristen, orang kafir. Tapi orang kafir di sini tidak pula semua orang kafir yang dimusuhi oleh Islam. Itu yang dimusuhi adalah orang kafir yang memerangi Islam. Nah itu yang dimusuhi. Tapi kalau ada orang kafir tidak mengganggu orang Islam, itu malah dianjurkan untuk berlaku adil terhadap mereka. Ada perintahnya di dalam Al-Quran. Ya tapi kalau dia ngajak jujur ya, kalau boleh jujur, tidak hanya Islam sebetulnya yang menjadi musuh mereka ini. Sesama mereka Kristen itu juga bermusuhan. Itu kalau boleh jujur ya.
Terutama orang-orang seperti ini kan. Udin itu dimusuhi juga tuh sama si orang Kristen. Si Oncop itu juga dimusuhi oleh orang Kristen. Si Bom Bom Dun itu juga dimusuhi oleh orang Kristen. Iya kan? Maka kalau boleh jujur, banyak sekali ya musuhnya Oten seperti ini. Oten ya. Kalau orang Kristen yang masih baik, yang tidak memerangi dan tidak mengganggu orang lain, itu tidak dimusuhi ya. Nah, itu kalau boleh jujur. Satu lagi dia tadi curhat masalah bakar gerejanya di kampungnya itu. Ini perlu dipertanyakan juga kan, ini betul apa tidak. Nah, dan dia langsung saja menjas bahwa itu adalah ajaran Islam. Islam loh yang membakar gereja itu. Rumah saya dibakar katanya. Lalu bagaimana dengan gereja yang dibakar oleh umatnya sendiri atau jemaatnya sendiri? Seperti yang terjadi dulu kan di Indonesia bagian timur. Ketika gereja itu dibakar oleh jemaatnya sendiri, lalu si Lubis langsung saja menjat sama seperti Lidara ini. Ini kelakuan setan katanya. Dia mengatakan umat Islam lah pelakunya. Aksi pembakaran gereja, ya, aksi perusakan gereja dan pembakaran sebuah gereja terjadi di Dusun Paladan, Desa Batang Uru Timur, Kecamatan Sumarorong, Mamasah, Sulawesi Barat. Jadi kalau ada ajaran yang mengatakan halal membunuh orang kafir, halal menghancurkan gedung gereja, ini ajaran iblis, ajaran setan. Tapi setelah itu, setelah diungkap oleh kepolisian, ternyata yang membakar gerejanya itu adalah jemaatnya sendiri. Jadi kalau ada ajaran yang mengatakan halal membunuh orang kafir, halal menghancurkan gedung gereja, ini ajaran iblis, ajaran setan. kan kambing namanya itu. Lalu di Eropa, dia berbicara tadi tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia umat Islam seperti itu. Lah, yang membakar gereja di Kanada itu siapa tuh? Umat Islam atau umat Oten? Aduh, burung lidara. Anda sebaiknya tidak perlu banyak bicara ya. Karena semakin banyak Anda bicara, semakin banyak pula nampak oon Anda. Takutnya saya nanti burung Anda tidak bisa lagi berdiri sama seperti Udin. Itu karena terlalu banyak bicara itu. Oke, baiklah sahabat semuanya, itulah hiburan kita hari ini ya. Saya rasa semuanya bisa terhibur dengan orang-orang seperti ini. Ya, semoga besok kita ketemu lagi dengan orang-orang yang lebih tidak nyambung lagi ya. Demikian video Tulalit ini, sampai jumpa di video yang lebih tulalit berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.